Cita-cita usaha manusia untuk mempertahankan hidupnya melalui jalur pengobatan sudah sama tuanya dengan usia kehidupan manusia itu sendiri. Mulai dari ramuan jejamuan Nusantara, Sinse Tiongkok, Ayurveda India hingga pengobatan barat yang kini menjadi kiblat medis dunia adalah upaya manusia untuk melawan maut dan bertahan hidup. Namun yang menarik, perkembangan medis terkini justru menemukan bahwa rahasia kehidupan abadi itu justru terletak pada tahap awal kehidupan manusia sendiri. Mereka menyebutnya sebagai stem cell atau sel punca. Ya, stem cell atau sel punca adalah sel induk yang memiliki kemampuan memperbanyak diri dan berubah menjadi berbagai jenis sel. Tingginya kemampuan regenerasi sel punca membuatnya mampu memperbaiki kerusakan sel, jaringan, hingga sistem imun. Karena itu pula, sel punca kemudian banyak dimanfaatkan untuk terapi berbagai penyakit kronis dan degeneratif yang belum bisa disembuhkan dengan obat-obatan. Penelitian dan pengembangan pemanfaatan sel punca dan rekayasa jaringan ini pula yang sudah sejak tahun 1990 dirintis di RSUD Dr. Sutomo, Surabaya. Bermula dari pendirian Bone Bank yang kemudian menjadi pusat biomaterial bank jaringan dan kemudian menjadi instalasi bank jaringan di 2006. Selama hampir 4 dasawarsa berjalan, instalasi stem cells dan bank jaringan ini menjadi satu dari 3 bank jaringan resmi di Indonesia selain di Jakarta dan Padang. Instalasi ini melayani screening, pengadaan, pengolahan, penyimpanan, hingga distribusi sediaan sel punca dan rekayasa jaringan tubuh manusia untuk keperluan terapi medis. Salah satu yang merasakan manfaat produk instalasi stem cell dan bank jaringan RSUD Dr. Sutomo adalah Binafsih. Di tahun 2019, perawat polirehabilitasi jantung Pusat Pelayanan Jantung Terpadu RSUD Dr. Sutomo ini menjalani operasi perbaikan syaraf supraspinatus lengan kiri dengan memanfaatkan teknologi rekayasa jaringan membran amnion dan sel punca mesenkimal. Kini, di usia menginjak 54 tahun, Binafsih sudah bisa beraktivitas normal, termasuk saat melayani pasien di unitnya bekerja. Sehingga keluhan saya waktu itu nggak bisa seperti ini. Yang awalnya bisa begini, sama sekali nggak bisa. Jadi ini saya sampai luka gitu ya. Nah saat itu akhirnya begitu ketahuan, terus sudah direncanakan operasi. Nah saat itu ketemu sama Dr. Heri Suroto dan saya diberitahu kalau berkenan tidak dipasang dengan alat bank jaringan. Dr. Heri Suroto, Kepala Instalasi Stem Cells dan Bank Jaringan RSUD Dr. Sutomo mengakui meski proses produksinya sangat kompleks, minat pemanfaatan terapi sel punca dan rekayasa jaringan dari tahun ke tahun memang terus meningkat. Terlebih untuk kasus perbaikan dan trauma penyakit terkait muskuloskeletal atau di bidang ortopedi. Pada saat kita bandingkan antara pasien yang tidak dilakukan tambah stem cell amnion membran dengan yang ditambah, maka ada percepatan dari regenerasi saraf dan ada penguatan daripada kekuatan ototnya. Sehingga itu merupakan suatu harapan baru pada kondisi di mana dalam tanda petik tidak ada harapan, hopeless. Bahkan Dalam setahun, sekitar 50 hingga 100 pasien menerima manfaat terapi ini di RSUD Dr. Sutomo. Teknologi berbasis stem cell dan rekayasa jaringan juga terus berkembang dan dilanjutkan hingga kini. Tetapi kita juga terus melakukan pengembangan untuk bone marrow termasuk umbilical cord blood. Ya. Nah kemudian sekretum atau sekresi dari stem cell tadi juga menjadi satu produk dari stem cell. Yang ketiga adalah rekayasa jaringan. Nah, rekayasa jaringan itu adalah kombinasi antara sel dan jaringan. Ya. Atau kombinasi antara jaringan dengan sekretum itu juga suatu rekayasa jaringan. Menurut Profesor Ferdiansyah, salah satu pelopor dan ahli stem cell di RSUD Dr. Sutomo, saat ini iming-iming keberhasilan pengobatan sel punca terlanjur menyebar layaknya euforia, sehingga rentan disalahgunakan. Kasus terakhir terjadi di Magelang setelah BPOM mengungkap klinik stem cell ilegal yang dijalankan oleh seorang dokter hewan. Padahal sejauh ini Kementerian Kesehatan baru mengizinkan terapi sel punca digunakan untuk 15 standar terapi penyakit terkait ortopedi. Ferdiansyah juga menghitung butuh setidaknya 7 tahun untuk pengembangan klinik berbasis stem cell.
mulai dari tahapan riset hingga terapannya, dengan memenuhi sejumlah syarat, mulai dari lab terstandar, SDM berkompetensi sesuai bidang ilmu, serta standar terapi yang telah disetujui Kemenkes. Jadi bukan terapi abal-abal. Jadi tidak melarang penggunaan stem cell untuk penyakit di luar ortopedik yang belum terstandar. Masih boleh dan itu dibuka luas. Tapi dengan syarat-syarat masuk kelompok translational research. Kita menyebutnya begitu, sehingga nanti semua hasil research, semua datanya bisa kita kolek, dianalisis, dan telah di-approve oleh Komite Etik Rumah Sakit dan juga regulator kita, yaitu Kemenkes dan BPOM. Terapi sel punca memang jawaban untuk penyakit yang belum bisa disembuhkan metode pengobatan konvensional. Meski menjanjikan terapi sel punca serta rekayasa jaringan harus dilakukan tenaga ahli yang kompeten di fasilitas kesehatan yang telah ditunjuk Kementerian Kesehatan sehingga produk dan prosedurnya dipastikan terjamin. Alan Maulana, Gancar Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.